Kalau tadi kan prinsip baru 5 tahun merubah pindah kuadran dari active income ke passive income, dari kuadran S ke kuadran B di industri MLM. Nah ini, gentleman ini adalah sudah lebih lama, ya, seorang entrepreneur juga, kan pengen penasaran dong, pengen tahu kenapa sih gitu ya, dan apa bedanya MLM yang dulu sebelum COVID sama MLM sekarang pada saat era digital. Mau dengar, brother sister? Saya undang Bapak, bro, ya, Bro David Chandra. Yeay. Malam Sis Tris ya. Saya mau say thank you bahwa Bro David sudah meluangkan waktu untuk sharing di forum ini ya. Tadi kan dengar dari prinsip perjalanannya beliau yang masih bilang masih balita. Pas balita lah ya, bawah 5 tahun gitu ya. Oh iya, bawah 5 tahun. Nah ini kan kalau Fit sudah lebih dari itu kan Fit? Ya. Boleh sharing gini, apa bedanya MLM zaman dulu sama MLM zaman digital? Dan udah berapa lama dan kenapa milih MLM, Fit? Saya tuh dijeblosin dalam arti dikenalkan bisnis ini ya, dikenalkan industri ini adalah dengan leader saya ya, dan kebetulan sepupu saya juga di bisnis ini ya, Ibu Filan ya, thank you banget Bu Filan ya. Tapi saya mulai serius itu sebenarnya nggak 2001 itu saya masih kerja, jadi saya ya main-main tadi yang kayak apa Sis Prinsip bilang kan, dapat uang lumayan gitu, sama di sana di dulu juga gitu kan, $500 dulu 2001 2002 $500 lumayan ya seminggu loh. Jadi ya dapat tambahan segala macam, tapi nggak melihat di sini besar gitu loh. Nah saya mulai serius itu di 2007 ya, 2007 waktu itu. Mulai menekuni serius lah, bener-bener, aduh, kayaknya memang ini yang harus dijalanin nih, gitu kan, karir pet istilahnya ya. Oke, kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya sih nggak ada beda ya. Kalau dibilang beda, produknya sama. Coba kalau Brother Sister tahu dari dulu produk MLM apa sih? Beauty product, ya slim product, ya health product, ya bolak-balik kan produknya kebanyakan itu aja ya, bener nggak? Tapi menariknya memang tadi yang di-sharingkan sama Sis Prinsip bilang, saya setuju banget di mana setiap kali ada tantangan di situ sebenarnya ada banyak peluang gitu loh. Contoh paling gampang, saya beberapa hari ini seminggu 2 minggu mungkin sebulan terakhir ini ketemu orang-orang yang saya nggak sangka dia akan terjun ke dunia ke industri MLM. Dan waktu dia prospek saya, dia ngomongnya semangat banget. Persis saya ingat waktu pertama kali join. Ya ngomongnya panjang kali lebar segala macam, nggak ada titik komanya, nggak ada titiknya, terus cerita panjang kali lebar, semangat luar biasa. Saya bilang, wih gila ya, ternyata ya di masa pandemik ini banyak orang tuh berubah cara berpikirnya. Kemarin saya dengar satu quote bagus banget ya, dia bilang gitu, kalau Anda butuh uang ya jangan ngutang, tapi cari bisnis. Itu quote-nya dalam banget tuh ya, karena banyak orang butuh uang, lagi kondisi lagi susah segala macam, dia bilang gitu, kalau lagi susah, lagi butuh uang, jangan ngutang, tapi cari bisnis, gitu. Nah, bisnis yang paling gampang dikerjakan apa? Dia kasih contoh paling gampang gitu, dia kasih contoh ada bisnis reseller. Iya dong, nah saya waktu berpikir, bener juga ya, apa bedanya sama bisnis kita? Cuma bedanya mereka bilang kita adalah pelaku bisnis jaringan, MLM, jualan produk, lah reseller, kita reseller lah gitu loh. Sekarang bahasa kerennya anak muda gaul bilangnya reseller, betul nggak? Sebenarnya kan sama gitu loh. Dropshipping, affiliate marketing sama, bener-bener sama. Waktu orang itu ngomong, saya bilang, wah benar banget nih gitu ya. Nah, bedanya apa sih offline sama online? Ya kalau orang bilang sekarang itu tadi yang di-sharingkan kan bahwa sentuh marketnya lebih besar gitu loh, dan orang sekarang mindsetnya lebih terbuka, betul nggak? Tadi orang mau lebih sehat dan segala macam, sekarang orang tuh spend lebih banyak lah untuk yang namanya kesehatan. Saya yakin dari sister ya yang ada di Zoom ini yang menjalankan, baik yang aktif atau nggak aktif pun pasti merasakan hal yang sama, bener nggak? Yang tadinya nggak peduli sama kesehatan, tiba-tiba bisa kontak kita tanya, lu produk lu itu bener bagus gitu. Itu banyak banget, saya yakin banget. Makanya nggak aneh kalau tadi saya bilang income-nya 3 kali lipat, ya iyalah gitu kan, memang lah gitu kan. Dan yang beda memang online dan offline-nya ya seperti itu sih kalau saya lihatnya gitu. Bro David, boleh nggak mau minta
pendapat Bro David tentang DNA virtual yang akan FFG adakan weekend ini. Nah, gitu ya? ini menarik nih, ini menarik karena kan saya bilang produknya sama, semuanya sama gitu ya. Tapi yang tadi saya cerita soal grow mindset ya. Nah, buat saya bersyukur saya ada di komunitas FFG karena memang punya satu culture ya, punya satu budaya itu untuk selalu bertumbuh dan belajar. Itu yang saya bilang. Saya kemarin dengar satu quotes yang bagus banget. Dia bilang gitu, satu-satunya hal di dunia yang konsisten, ya, yang konsisten adalah perubahan. Artinya memang nggak dipungkirin bahwa kita nih harus selalu growing gitu loh, harus berubah, harus berpikir ke arah perubahan gitu loh. Nah, saya suka banget, kenapa? Karena FFG saya, komunitas saya tuh juga punya culture yang sama. Ya kan, contoh tadi yang ditunjukkan bahwa dengan offline. Selama ini kan offline kan, bingung kalau on gimana gitu. Ternyata buat FFG enggak toh, kita tetap bisa mengadakan satu acara besar, event rutin tahunan ya, kalau setahun dulu 2 kali offline gitu kan. Dan ini kita bikin dengan cara online. Dan yang saya benar-benar appreciate banget lah dengan FFG ini bahwa teknologinya itu loh, diadop tadi yang prinsip bilang kan bahwa ini tuh teknologi ini ya kan, cara ini itu diadop oleh para pembicara besar seperti Anthony Robbins ya kan, semuanya segala macam mereka tuh menggunakan teknologi ini gitu. Dan kita FFG juga apply hal yang sama. Buat saya itu satu keyakinan ya, menambah saya satu keyakinan, satu istilahnya gratitude bahwa saya ada di komunitas FFG ini, bahwa kita tuh benar-benar mengikuti gitu loh, mengikuti perkembangan, nggak mau ketinggalan, terus belajar, dan tidak ada kata istilahnya oh gara-gara COVID nih nggak bisa ketemu. Oh enggak juga, tetap, bahkan malah sekarang tadinya saya bilang ini kayak kita bilang break the record ya, selama di NNET kita kan nggak pernah segini banyak negara. Ya kan, nah ini nih 50-an negara loh, saya bilang. Saya yakin nih, kadang-kadang mungkin bisa masih ada yang miss nih, belum terdaftar ya, saya nggak tahu nanti gimana ya. Tapi saya bilang ini kan amazing banget, di dalam satu event itu 50-an negara, brother sister. Ya, jadi saya bersyukur banget lah, saya bilang saya bersyukur banget gitu loh, di tengah masa pandemik ini dipenuhi dari sisi tadi, kalau bilang income, of course gitu, tapi yang lebih luar biasa adalah secara mindset itu diisi, itu yang saya bilang nilainya itu, value-nya itu lebih dari income itu gitu loh. Mindsetnya itu yang selalu diarahkan untuk selalu bertumbuh, improve gitu. Oke, thank you Bro David untuk insight dan wisdomnya dan sharingnya.